lihat tangan-tangan yang tolong diberkati Tuhan sebagai minggu ini. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita datang memuji menyembah Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama-sama setelah dia. Mari kita berdoa. Kami ada kami Tuhan sampai hari ini semua karena Tuhan. Bapak terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima dari Tuhan. Kita semangat berkat Tuhan. Kami tahu semua kalau kami ada di tahun 2024 semua karena Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun 2024 kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami pikirkan. Ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang buat kami berheran dengan perbuatan Tuhan bersama kita. Bagi hari ini Tuhan, layakan kami datang menyembah. Kuruskan kami, sucikan kami Tuhan. Tuhan ini setiap ruangan yang kami pakai dalam musik sekali itu kami butuh pengurangan, kami butuh hadiran pagi hari melalui setiap umat yang hadir. Bahkan kami percaya kami yang datang dalam keadaan sakit. Ketika kami datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kami percaya kami disembuhkan. Firman berkata oleh kuasa hidup Tuhan Yesus kami disembuhkan. Kami yang belum datang dalam keadaan lemah diberikan kekuatan. Yang kami datang hari dalam sedang putus pengharapan diberikan pengharapan. Kami datang dalam keadaan ketakutan, kekuatan dan diberikan kekuatan yang baru. Sebab kami percaya ada kuasa Tuhan. Tuhan bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Sebab Tuhan adalah pusat dari penyembahan kami. Sebab Allah yang terima segala pujian, segala pengakuan, segala hormat. Terpujilah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Pada saat kita pagi hari ini Bapak Ibu semua, mari Bapak Ibu semua, mari datang pagi hari ini dengan hati yang bersungguh kepada Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita syukur pagi hari ini. Terima
Kebiasaan dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita datang hanya sekedar biasa-biasa, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mari pagi hari ini datanglah dengan suatu kerinduan kepada Tuhan. Mari pagi hari ini sembahlah Tuhan. Mari ingatlah segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup. Kalau kita ada sampai hari ini di tahun 2024, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan dan hebat kita. Ada banyak orang saat ini tidak diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari pagi hari ini rindukanlah Tuhan dalam hidup. Izinkan Roh Kudus pagi hari ini bekerja atas hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Kudus. Engkau Allah yang kudus. You are holy.
semua dulu dan sekarang selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan dan melompat menari bagi Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan saudara Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 150 berkata, biarlah kita puji Tuhan dengan tarian, dengan nyanyian, dengan rebana. Biarlah sekali bernapas memuji Tuhan, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mari yang bernapas memuji Tuhan bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab dan ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah Yesus, penebusku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Boleh bersuka cita sorak. Mari sama-sama kita akan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kita pujilah Tuhan. Suka Bapak Ibu Saudara. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, penebusku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Ini Bapak Ibu Saudara katakan, Tuhan kekuatan dan mazmurku, katakan. Minimal 5-10 orang Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Kita akan bersama bersama-sama. Mari orang-orang yang percaya semakin tempat ini, sama-sama kita akan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia duduk batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu dapat. Musik cepat boleh bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara di atas kepala. Sorakan. Sebab Dia Tuhan dan Pastor kita, kekuatan kita. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan, setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Sebab kami percaya di dalam janji-Mu ada kekuatan, ada kuasa Tuhan. Mari kita buka hati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara untuk mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri yang membawa kita kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sebab kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah atas kami semua Tuhan. Terkhusus terima kasih buat hari ini, di pagi yang sangat indah ini Tuhan. Kau berikan kami kesempatan datang berkumpul tempat ini Tuhan, di gereja GBI dan Glory ini Tuhan. Kau berikan kami kesempatan untuk kami naikkan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Karena pujian dan penyembahan kami hidup yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikan kami seluruh setiap saat Tuhan. Hati kami selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dalam setiap keadaan kami Tuhan. Walaupun kami senang maupun kami susah Tuhan. Kami selalu mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Kami selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Apakah diberi lidahmu sebagai alat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kenapa pun yang sampai hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Dan buat kami semua Tuhan. Karena firman-Mu jadi rema dan kehidupan kami setiap hari Tuhan. Firman-Mu kekuatan buat kami kehidupan kami setiap hari Tuhan. Dan kami semua
semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami semua menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami dapat menuai jiwa-jiwa hanya untuk besaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat kami mau berdiam diri dengan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, dulu teman-teman sekalian, shalom. Saya kenalkan, nama saya Hengki Sugianto. Sebelumnya terima kasih buat Pak Fernando dan Ibu dan semua tim dan tempat ini dan Ibu di belakang. Dan Pak Fernando kayak tempat kerja saya. Saya di gereja hanya sebagai jaga, kebetulan Pak Budian Terpotong di gereja GFC. Dulunya namanya Wisma KR. Cuman sejak Juli tahun lalu pindah ke Gedung Gerak Kencana, jadi namanya GFC, Jakarta Family Church. Di bawah dengan gambarnya Pak Budian Terpotong, waktunya ada dua, dan saya diangkat di sana. Dan atau sudah karya satu hal. Nah, saya sudah menikah, istri saya kebetulan dapat berkat Tuhan sekarang masih ada di Turki, lagi jalan-jalan. Dia sendiri jalan-jalan, dapat saya dapat pekerjaan, dapat gratis. Terus anak saya dua, yang besar di Melbourne, syukur juga sudah kerja, kasih beberapa bulan. Yang kedua kecil di Singapura, juga sudah kerja, kasih beberapa bulan. Semuanya berkat Tuhan di batas kami semua. Dan saya menyiapkan firman, jujur waktu itu saya siap satu ayat. Dan kalau Pak Fernando tahu saya minggu ini kami pelayanan, jadi saya membuatkan ayat ini. Firman Tuhan saya ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Ayat ini jujur sudah lama, benar ayat mas saya. Saya dapat ayat ini tahun 2000 waktu saya pelayanan SPB dengan Ibu Yuni di Lampung. Waktu itu saya pelayanan ke baru pertama. Saya kaget dapat ayat ini. Tuhan ingatin lagi di awal tahun ini. Saya lagi ingatin ayat ini, begitu Pak Fernando terpain. Jadi saya persiapkan dalam kehidupan. Dan kita tahu bahwa ini saya glory tahun ajaib 2024 ini. Dan bisa kira satu ajaib Tuhan buat kita, firman Tuhan buat kita, buat membuatkan hubungan iman kita. Yuk kita baca firman ini, saya baca ayat Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ini janji firman Tuhan. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya. Kita tahu bahwa kalau kita lihat di pasal 40 di atasnya, itu ditulis bahwa ayat ini ditulis pada saat masa Israel dalam zaman di pembuangan. Jadi firman ini menguatkan buat bangsa Israel pada masa mereka di pembuangan di Babel. Dan saya yakin juga kita yang dengan iman, firman ini juga menguatkan buat kita sekalian. Untuk masuk tahun 2024 ini, kita tahu di tahun 2024 ini, kalau kita lihat baca di berita-berita, banyak orang bilang tahun 2024 belum tentu membaik daripada tahun 2023. Kalau kita bicara ekonomi semua gitu, apalagi tahun ini bagi bangsa Indonesia, tahun ini tahun politik. Tanggal 14 Februari nanti kita ada hari, bukan hari kasih sayang, hari kasih suara. Jadi kita harus pemilu, jangan lupa menggunakan kewajiban kita, hak kita tetap pilih. Jadi Bapak sekalian, semua orang beban bilang. Nah, firman Tuhan itu saya dapat di awal tahun ini. Yesaya 41 ayat 10 ini. Nah, tema firman saya judulnya bersandar pada Tuhan. Jadi Bapak sekalian, firman Tuhan katakan bahwa kita dapat janganlah takut, janganlah bimbang. Dua kata ini jujur sering terjadi buat kita Bapak sekalian. Siapa di antara kita yang kau melihat keadaan kau sekarang dan takut dan bimbang? Pasti awalnya berat. Ekonomi, usaha, enggak.
makin berat. Kerjaan pun makin banyak saingan. Sekarang kalau kita bicara dunia yang lain, udah banyak kecanggihan teknologi, kejadian segala macam, banyak robot. Banyak orang pakai AI. Banyak sekarang perusahaan mengurangi pegawainya. Kita berusaha, banyak saingan. Kita berusaha nggak lama, percaya saya, dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, orang pasti pada ngikutin. Pasti banyak bersaing. Nggak mudah. Tapi firman Tuhan kata kita mendapat berkat dari sekalian. Janganlah takut. Aku akan menyertai. Ini janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita bapak sekalian. Amin. Kalau kita percaya sama Tuhan, dekat sama Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, ada banyak berkat bapak sekalian. Di Yesaya pasal 10 ini. Satu yang pertama itu Tuhan akan menyertai kita bapak sekalian. Janji Tuhan kita akan disertai di tahun ini. Amin. Yang kedua dibilang jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Kita mesti yakin kita punya Allah. Dunia pasti akan berbagai macam. Kita punya Allah, punya kerajaan yang tidak terrencana. Amin. Tuhan juga bilang mengatakan bahwa aku akan meneguhkan. Aku akan meneguhkan. Itu berkat juga Tuhan buat kita. Kita akan teguhkan. Apapun persoalan masalah kita bapak sekalian, Tuhan akan teguhkan kita. Tuhan juga yang terakhir Tuhan akan menolong kita. Amin. Segala persoalan masalah kita, segala sakit penyakit kita, Tuhan pasti tolong. Janji Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan juga bahwa dengan Dia akan memegang dengan tangan kanan Tuhan. Kalau kita dipegang tangan Tuhan, kita nggak perlu takut sekalian, nggak perlu bimbang. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun sakit penyakit kita, kalau Tuhan yang memegang kita pasti meraih kemenangan demi kemenangan. Amin. Ini janji firman Tuhan sekali Yesaya pasal 10. Sebenarnya kalau ditulis untuk bangsa Israel yang masa juga sangat sulit. Mereka di masa pembuangan di Babel lagi berat, nama disiksa di bangsa lain, di pembuangan berat. Dan ini juga kita bos sekalian. Karena kita dunia janji Tuhan sangat besar. Nah, bagaimana kita bisa meraih berkat-berkat ini di atas? Bagaimana Tuhan kita tidak takut akan segala masalah kita? Bagaimana kita tidak perlu bimbang dalam menghadapi persoalan masalah kita? Ada 4 hal yang kita akan pelajari supaya kita dapat terus bersandar pada Tuhan. Ada 4 poin yang akan saya bagikan untuk sekalian. Jujur tadi saya siapin 3 poin. Tadi pas lagi nyanyi, jujur ingat saya 1 poin. Kita bisa buka berapa poin yang poinnya. Poin ketiga, poin tambahan jujur. Saya baru dapat tadi di sini. Saya tadi siapin 3 poin. Dari kemarin saya siapin itu sudah dapat 3 poin. Tapi tadi lagi di sini ingin dapat poin ketiga. Jadi saya akan bahas sampai 4 poin supaya kita dapat bersandar pada Tuhan. Poin pertama, kita saat teduh. Kita pagi hari sudahkah kita melakukan pujian dan penyembahan pada Tuhan. Ayat yang saya ambil di Markus 1 ayat 35, Bapak sekalian. Ini teladan kita, teladan dari sebuah kita. Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Satu ayat lagi di Kisah 15. Kisah 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Amin. Hal pertama supaya kita dapat bersandar pada Tuhan dan kita bisa berkat janji Tuhan di Yesaya 41:10 tersebut. Yang pertama, yuk kita satu dulu. Sudahkah kita waktu bangun tidur, apa yang kita lakukan Bapak sekalian? Apakah langsung ngopi, cari nasi uduk atau bubur, atau apa? Tuhan ingatkan bahwa kita sekalian Bapak sekalian, supaya kita dapat bersandar pada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu dengan pujian penyembahan.
Sekarang zaman teknologi, banyak gereja-gereja yang buka dari YouTube bikin doa fajar. Di gereja saya untuk doa fajar hanya 1 kali setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 7. Kecuali minggu lagi DPJ ada. Di luar itu kita harus terus minggu. Tapi saya kalau sekalian saya dengan istri komitmen. Setiap hari saya ikutin di YouTube doa fajar. Memang dari gereja lain. Saya ikutin terus jalan. Saya pujian penyembahan setiap hari komitmen. Saya bangun usahakan maksimal 4:30 saya sudah bangun. Saya berdoa dulu sebentar pribadi, ucap syukur untuk Tuhan. Udah bangun pagi hari, dikasih banyak sehat dan segar, kasih doa Tuhan. Terus jam 5 saya mulai berdoa fajar sampai jam 6. Saya kata bagus sekali tempat ini. Sudahkah setiap pagi mencari Tuhan lebih dahulu? Penting bagus sekalian. Kalau kita mau dapat janji Tuhan yang di Yesaya pasal 10, kita nggak perlu takut, nggak perlu bimbang. Tuhan pasti nyertai kita, Tuhan pasti tolong kita, teguhkan kita meraih kemenangan. Bagian kita apa sekarang sekalian? Yuk. Saat teduh sangat penting sekalian. Usahakan sebelum kita mulai kehidupan, sebelum apapun juga, cari Tuhan dulu. Kita puji dan sembah Tuhan. Kita agungkan namanya dulu, tinggikan nama Tuhan. Penting sekalian. Di kisah 15 tadi, ke 16 tadi, Paulus Silas di penjara. Dia pujian penyembahan saja. Dia berdoa. Dia di penjara terbuka. Belenggu dia terbuka. Itu kuasa pujian penyembahan. Demikian juga kita sekalian. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun sakitnya kita, yuk tetap melakukan pujian penyembahan. Walaupun bukan berat sekalian. Saya pun dosa sekalian. Tantangan hidup tak mudah. Ekonomi juga baru pulih juga. Tapi Tuhan yang pulihkan. Sama sekalian kali ini. Saya udah usaha atau operator hotel dengan toko pulih. Sekarang ada satu lagi tahun lalu saya main MLM Supplement dan jalanin. Semua penuh tantangan dulu. Gak mudah. Tapi saya tetap percaya Tuhan pasti perlu. Amin. Tuhan pasti berkati kita. Amin. Puji syukur anak sudah selesai sekolahnya. Tapi tahun ini yang kedua, yang Singapura rencana mau kuliah S2, rencana kuliah di Melbourne, terkecil. Cukup besar biayanya, sekitar 1,5 miliar. Nggak penting. Duitnya sekarang nggak ada bos kalian. Selalu di bank saya cuma 10 juta lebih. Nggak ada duit. Tapi saya percaya Tuhan pasti siapkan. Kita tidak jalan. Tuhan pasti buka jalan. Bagian kita lakukan dengan kita. Itu perusahaan masalah beban. Selain dengan Tuhan. Bagian kita yuk pertama, kita satu dulu sekali. Kita cari Tuhan lebih dulu. Utamakan Tuhan. Jujur saya pencinta bola. Saya kalau Inggris, MU, dulu Spanyol saya pegang Barca karena Messi. Saya pegang Messi. Saya kalau bola karena malah ada kabar, saya pengen jujur, hati itu pengen lihat menang apa kalah. Saya begitu, kalau main pagi saya nggak mungkin main. Tapi saya enggak, saya percaya Tuhan itu bos sekali. Saya baca firman Tuhan dulu, saya doa dulu, saya pujian sampai jam 6, jam 6, saya doa fajar dulu. Selesai doa fajar, baru saya mau buka hasil di live score. MU menang apa kalah. Tetap cari Tuhan dulu. Yuk, saya kira baru sekali bersama kita utama mencari Tuhan supaya kita dapat bersandar pada Tuhan. Kita tahu baru sekali bersandar dan tenang. Semuanya Tuhan bereskan. Percaya, pasti Tuhan buka jalan buat kita semua. Tuhan jadi Tuhan kita dapat kemenangan. Amin. Itu yang pertama sekalian. Saat teduh. Yang kedua, baca firman Tuhan setiap hari. Kita buka di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Amin. Saya menanya bahwa sekarang di sini saya membaca firman Tuhan sehari ada 5 pasal. 2 pasal. Rata-rata 2 pasal. Puji syukur. Kalau saya sih jujur di kul saya nganjurkan baca firman Tuhan sehari kalau bisa minimal 3 pasal. Kenapa 3 pasal? Supaya pagi habis satu segala macam selesai, ambil waktu baca 1 pasal. Siang hari sebelum kita makan siang, baca lagi 1 pasal. Malam hari sebelum makan malam atau sebelum tidur, baca lagi 1 pasal. Jadi pagi siang malam kita baca firman Tuhan. Gunanya apa? Kita lebih kuat sekali. Tanpa kita baca firman Tuhan, bohong. Iman kita akan kuat sekali. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kita baca sekali. Kalau kita baca 1 hari 3 pasal, setahun lebih sedikit selesai. Karena jumlah pasal 1189. Kalau sehari 3 baru 1095. Ada 4 sedikit baru setahun selesai. Penting bos sekalian. Baca firman. Saya setiap hari pagi siang malam saya baca firman Tuhan. Cukup banyak saya baca firman Tuhan. Sehari sekitar 27 pasal. 1 bulan setengah saya selesai. Setahun saya baca 8 kali. 1 tahun 8 kali ini. Bukan buat kesombongan bos sekalian. Sama isi otak saya dengan firman Tuhan. Saya bisa benar bersandar. Ya tantangan itu berat bos sekalian. Kalau apalagi waktu COVID, parah. Waktu saya khotbah saya benar benar sangat berat bos sekalian. Saya ngalamin COVID yang pertama tahun 2020. Jalan aja jaraknya sampai ke tangga di tengah-tengah jarak sekitar 6 meteran itu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Karena nggak bisa jarak setengah pas sesak. Dada saya di ronsen 90% putih. Tapi kasih mudah Tuhan, saya bilang saya tak punya hidup berdoa dari Tuhan. Tuhan tolong saya. Kalau bukan dari pertolongan Tuhan, saya nggak ada. Itu aja pertolongan Tuhan. Dan bersenang aja. Maka saya bilang bahwa sekali ini penting dari firman Tuhan. Iman kita bisa kuat dari situ. Memang pertama masuk saat teduh. Pada saat kita saat teduh, jangan lupa udah firman Tuhan terus. Karena kehidupan kita bukan hanya pagi. Pagi udah saat teduh, biasanya pas masuk dunia ada godaan banyak terus sekali. Kuat dan godaan apa? Baca firman ini. Setiap pagi. Maka saya sarankan suka pagi, siang, malam baca. Dan teman-teman semua pun kemarin saya bilang baca itu. Supaya otak kita ingat firman Tuhan. Kalau otak kita ingat terus firman Tuhan, kita latih terus ingat firman Tuhan, kita akan kuat terus. Itu penting. Sangat penting buat kita bos sekalian. Karena apa? Kalau kita nggak baca firman sekali, kita nggak makan rohani. Seperti kita makan. Berapa lama sih kita bisa puasa manusia? 10 hari aja berat. Kita juga sama firman Tuhan. Kalau kita sedang baca, itu makan rohani kita bos sekalian. Kalau kita tidak baca firman setiap firman Tuhan sampai amal sebulan lebih, iman kita gampang goyah bos sekalian. Akan godaan dunia. Dunia pasti kasih hal-hal yang instan, kadang-kadang yang melanggar firman Tuhan. Hati-hati. Pokoknya bos sekalian baca, usahakan pagi baca, siang baca, malam baca, itu sangat lebih bagus. Saya sarankan itu sekalian. Itu poin kedua, baca firman Tuhan. Poin ketiga yang saya bawa timbul tadi, saya nggak tahu timbul, yaitu taat firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Ini saya baru timbul tadi tiba-tiba saudara timbul taat firman Tuhan. Saya nggak tahu sama-sama ingatnya bagi kita sebagai sama. Yesaya ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala
kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu, sebab tanganmu temar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut kecurangan. Satu ayat lagi, Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Itu dari perjanjian baru yang teladan Tuhan Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teladan Tuhan Yesus taat akan perintah Tuhan sampai mati di kayu salib. Kita juga sama sekalian. Setelah kita baca firman Tuhan setiap hari, yuk kita taat akan perintah Tuhan di setiap hari. Kalau kita mau taat, kita tahu perintah Tuhan apa. Kita taat, lakukan. Jadi kita lakukan firman Tuhan ini seluruh sekali. Jangan kompromi dengan dosa. Jujur, di kita di gereja paling berat. Saya sering pelayan ke daerah. Saya punya pelayan sama Tuhan, sama teman sekolah kita ke daerah-daerah. Itu pasti yang berat di gereja dan di keluarga. Kalau masalah membunuh, mencuri, hal biasa sama-sama tinggal. Kenapa saya bilang banyak itu? Di gereja banyak jemaat yang bekerja sakit hati. Hal sepele pun bisa sakit hati. Karena saya sering ke daerah. Misalnya yang angkat Tuhan, pendetanya, gembalanya, ada jemaat selalu gembala dia dipanggil, kangen, dia dibawa sana. Yang ini selalu tidak kangen, dia marah. Dia bilang, gembala pun buang muka selalu sakit hati. Hal sepele kata bos, padahal dia nggak bermaksud itu. Dia ada makna dia mau ke sana. Itu bisa terjadi. Banyak terus gesekan antar pekerja. Sering terjadi bos. Saling sakit hati, marah, ini, yang macam-macam hal. Dan yang keluarga, saya sangat penting di keluarga bos. Rekonsiliasi keluarga sangat penting. Hubungan kita dengan suami istri harus bagus. Hubungan kita dengan anak-anak juga harus bagus. Banyak anak-anak ada sakit hati orang tua. Banyak terjadi bos. Yuk kita koreksi diri kita juga sama-sama. Di keluarga kita bagaimana? Puji syukur. Ya saya usahakan rekonsiliasi sama anak. Saya juga tahun lalu dapat berkat Tuhan. Anak saya dulunya mau saya ulang tahun pulang ke Jakarta. Itu berkat juga. Biasanya ulang tahun yang ngerayain mamanya, istri saya. Dia datang pada istri. Ini tahun kemarin ulang tahun saya. Yang dari Melbourne pulang, dan Singapura pulang. Sama. Kita makan di restoran. Benar-benar berkat Tuhan. Anak saya yang bayar. Apa yang ulang tahun, aku yang bayar. Anak yang di Singapura yang bayar. Aku yang bayar berapa bulan ini. Tapi mungkin tempat di mana? Mungkin tempat ini. Restoran itu bisa makan. Nikmati bahwa sekarang datang berkat Tuhan. Anak keluarga itu menurut bagi saya berkat Tuhan. Anak-anak masih datang orang tua. Walaupun ada masih beli, aku makan. Tapi bagi saya sangat berharga. Sangat penting buat kita. Kenapa? Itu hubungan keluarga kita lebih bagus sekali. Kamu tahu. Saya nggak tahu bahwa sekarang ada tempat ini. Yuk, cek koreksi hubungan kita semua. Suami istri, anak semua. Cek, jangan sampai itu. Saya ada satu tiba-tiba ini. Waktu dulu pelayanan pernah ada satu kejadian. Suami istri menikah. Waktu ada pelayanan KKR, suami istri. Dia udah menikah hampir 20 tahun. Waktu dia menikah, suami istri satu, maaf dari suku, bukan ini. Suaminya dari Medan, agak keras. Terus istrinya orang Jakarta. Nikah, pas nikah segala macam nikah jalan. Waktu habis nikah, istrinya masakin namanya sayur asem. Orang Jakarta tahu kan sayur asem. Nah, orang Barat pas makan dia bingung. Dia ceplos aja, nggak maksud marah. Sayur seperti apa ini? Warnanya kotor begini, rasanya asam begini. Apa juga sayur asam? Dia meletup. Sebenarnya meletup mungkin teman-teman kebiasaannya, nggak tahu seperti itu.
Dan dia sakit hati. Hampir 18 tahun atau 19 tahun, lupa, sekitar 20 tahun. Dia tidak pernah memasak lagi sejak sakit. Hampir waktu dia aku dan kakaknya sekitar 20 tahun. Suaminya pun nggak tahu. Dia nyimpen sakit hati busuknya. Dia bilang keluarganya nggak bahagia. Selama hampir menikah, ada aja kebutuhan. Waktu pemulihan kakaknya buat suami istri, dia datang, tapi diakui dosa itu. Suaminya jujur, shock, kaget, dia bingung, dia juga nggak tahu. Dia ngomong sama-sama ini. Suami istri, kalau kita ada suami salah, jangan simpan dendam. Important, penting. Karena iblis pasti menggoda kita menjadi dosa mulai dari keluarga. Dari keluarga terus ke gereja, terus ke negara. Itu yang paling utama. Makanya uruskan teks semua, mau suami istri yang benar. Kita ada dosa, ada apa, minta maaf. Sama anak pun juga kita orang tua kalau ada salah, minta maaf. Bereskan. Ini sangat penting buat sekalian. Makanya saya bilang, jujur, ini baru ayat ini saya nggak rencanakan di foto saya. Di foto saya foto itu foto nggak ada. Poin ketiga dia berikan di sini, ingatin. Saya nggak tahu kenapa. Tuhan ikan buat kita semua. Sama-sama buat saya juga harus selesai. Yuk, taat firman Tuhan sangat penting. Jangan kompromi dengan dosa. Itu sangat penting. Kalau enggak, boleh bahaya buat kita. Kalau kita kompromi dengan dosa, kita nggak bisa bersandar. Tuhan nggak mau. Karena kita nggak lulus. Kalau kita taat firman Tuhan, kita bersandar sama Tuhan. Kita udah punya penyembahan, kita punya firman Tuhan, kita taat firman Tuhan, kita udah bisa. Janji Tuhan biasa pasal 10 pasti dengar kalau kita. Kita nggak perlu takut, nggak perlu lupa. Tuhan pasti tolong. Dan pasti kita raih kemenangan. Itu janji Tuhan. Yang keempat, poin terakhir saya ngambil tentang dari perkataan iman. Perkataan iman. Saya ambil di Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada mustahil lagi. Gunung aja bisa pindah, bos kalian. Kalau kisah ini, saya ingat kalau kita ke Israel, saya pernah ke Israel via Mesir. Udah pernah pergi? Kalau kita ke Israel via Mesir, pasti dikasih ke namanya gereja sampah. Saya bilang gereja sampah, atau gereja apa saya lupa. Karena sampai gereja itu tempat orang pemulung sampah. Gerejanya sangat bagus dari Bukit Gunung. Riwayatnya katanya itu saat itu waktu raja tersebut minta orang Kristen bilang, gunung ini mesti pindah. Kalau nggak pindah, semua orang Kristen dibantai gunung. Dia berdoa, bisa terjadi. Ada angin apa, bisa pindah air ke situ. Dan dibukir jadi gereja. Gereja sangat bagus. Gunung batu buat dikerok di dalam dibikin gereja. Kita bersuara ke depan. Dan ada dari luar bikin lukisan apa semua bagus. Sangat bagus gereja. Tampung sekitar 2 orang, sekitar 20 orang bisa. Itu sangat bagus. Ini ayat itu digenapi bos sekalian. Ayat kedua saya ngambil dari Yeskiel 37 ayat 4. Yeskiel 37 ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Yuk, kita perkatakan iman kita. Apapun persoalan masalah kita, sekalian, satu penyakit kita bilang bisa pindah. Dalam nama Yesus, Tuhan pasti pulihkan. Apa persoalan masalah kita? Utang-utang, peralatan utang A, utang B, utang C, lunas dalam nama Yesus. Perkatakan dulu sekarang punya iman. Pada saat kita udah bersadar dulu,
kita dibaca firman Tuhan, kita tangkap firman Tuhan, iman kita kuat sekali. Perkataan lebih yakin. Seperti tadi bilang, gunung pindah, gunung masalah kita sekali. Apapun gunung masalah kita, persoalan apapun juga, sakit penyakit apapun juga bilang, Tuhan pulihkan sembuhkan. Janji Tuhan, Yesaya 41:10, kita akan meraih kemenangan. Amin. Firman itu akan terbukti Bapak sekalian. Perkataan sama-sama Bapak sekalian juga. Saya ada jalan, ada juga. Mesti bilang firman ini saya lagi. Pada dalam awal tahunnya saya siapkan untuk kita Bapak sekalian. Saya persiapkan untuk diri saya sendiri tadi Bapak sekalian. Di pas Wenado tokoh lain, saya bagikan di sini. Ini baru saya bikin di YouTube. Baru saya lihat kan tahunnya ada berapa perayaan ke daerah. Saya mau awal tahun saya siapin berapa Bapak sekalian Bapak sekalian buat ke daerah. Rencana saya tanggal 4 ke Palembang. Tapi kayaknya nggak jadi karena pemilu. Kemarin minggu lalu dikabarin, Pak, kayak jangan, aku kan jadi bermasalah. Karena kan nggak menyebut berapa gereja kamu. Kemudian, makanya nggak jadi Pak. Ibu tak benar habis pemilu Pak. Saya bilang, sama kita sama pemilu sekalian. Penting perkataan. Saya nggak tahu bersama sama pemilu sekalian. Tahun 2024. Kalau kita bicara berita apapun juga akan berkata kita akan bimbang, mungkin kita akan berat sekali. Tapi memang yang kita janji kita, jangan takut, alam jangan bimbang. Aku ini alam akan meneguhkan, menolong, akan berat, mengangkat kita dengan kita meraih kemenangan sekali. Itu berkat bersama. Buat gereja kita juga tahu GBI Sunny Glory tahun ini tahun keajaiban. Pasti keajaiban itu untuk meraih kemenangan. Amin. Keajaiban itu menolong kita bos sekalian. Meraih kemenangan itu kemenangan. Firman ini juga semua sekalian. Firman kita bos sekalian. Untuk kita meraih keajaiban itu pertolongan Tuhan sangat ajaib. Ingat, ada 4 hal supaya kita dapat bersandar pada Tuhan. Supaya kita dapat meraih Yesaya 41:10 tersebut. Kalau kita tidak bertakwa, tidak beriman, kita ditolong Tuhan, kita tahu. Poin pertama, satu. Kita semua sama-sama minum bau sekalian. Saya nggak tahu bau sekalian kondisi sekarang di mana. Apakah kita sudah masak dulu? Apakah kita sudah baca firman Tuhan? Kalian tahu bau sekalian. Baca. Anda buat baca firman Tuhan sekalian. Komitmen. Kita yang belum komitmen membaca firman Tuhan, yuk, mulai komitmen hari ini. Ada bilang 2 pasal, nggak apa-apa, bisa 2 pasal. Kalau bisa lebih 3 pasal, lebih bagus. Ini yang tiap hari baca. Saran saya emang pagi siang malam, karena saya baca, pagi baca, siang malam baca, malam baca. Sudah semua. Jadi saya kegiatan makan pagi, makan siang, makan malam. Saya begitu, sama-sama. Kita jadi makan juga sama, makan firman Tuhan, pagi siang malam. Kita baca firman Tuhan. Kalau kita tidak udah saat teduh baca firman Tuhan, pasti poin ketiga gampang. Taatan firman Tuhan. Kita nggak akan kompromi dengan dosa sekali. Pasti. Karena iman kita akan berubah sekali. Kita sudah lakukan saat teduh setiap hari. Kita sudah baca firman setiap hari. Kita melakukan dosa, kita baca firman Tuhan. Ingat, ada Roh Kudus. Saat kita intim dengan Tuhan, pasti Roh Kudus ingat kita saling menjadi dosa. Tuhan ingat itu. Jangan. Makanya kita bangkitkan taatan firman Tuhan. Kita biarkan komitmen dosa. Yang keempat, itu saya beberapa tahun ini, perkataan ini. Apapun persoalan masalah sekalian, satu penyakit, katakan, bicara, sembuh. Utang lunas, dapat kerjaan pasti dapat kerjaan. Ucapkan terus, perkatakan. Tuhan pasti tolong. Orang kita memulih, Tuhan pasti pulihkan keluarga kita. Tuhan pasti sembuhkan kita. Siapapun juga sekalian, apapun juga kita dapat. Itu penting sekali. Waktu ini kalau kita lakukan, kita akan dapat bersandar pada Tuhan. Kita akan dapat 4 berkat yang tadi saya bilang dari ayat pasal 1. Allah akan menjaga kita. Allah akan menemukan kita. Allah akan menolong kita bersama. Dan terakhir, Allah akan mengangkat kita untuk melihat kemenangan. Amin. Demikian firman buat hari ini sekalian. Dan firman Tuhan buat kekuatan kita, menemukan kita, dan menjadi rema bagi kita untuk kehidupan kita setiap hari. Amin. Yuk kita sama berdoa. Ya Bapa dan surga, terima
kasih buat kasih anugerah besar buat kami semua Tuhan. Kau Tuhan pimpin undang-undang firman Tuhan. Firman menguatkan kami, menguatkan kami Tuhan. Kami belajar dari firman dari Yesaya 41:10 Tuhan. Mengatakan bahwa kami tidak perlu takut dan tak perlu bimbang, karena Kau Allah menyertai kami Tuhan. Kau Allah meneguhkan kami Tuhan. Kau Allah menolong kami Tuhan. Dan tangan kanan bukan dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati kiranya berkat firman yang terkurang kami semua Tuhan. Kiranya bagian-Mu terus buat kami. Dan juga buat kami itu melakukan bagian kami Tuhan. Supaya dapat bersandar pada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami melakukan satu setiap hari Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami memulai kehidupan kami dengan selalu menguji menyembah-Mu dan kami berdoa pada Engkau Tuhan. Tolong pimpin terus Tuhan. Ajar kami supaya kami kuatkan kami, Roh Kudus pimpin kami Tuhan, supaya kami setiap hari membaca firman-Mu Tuhan. Pagi siang malam Tuhan kami membaca firman-Mu Tuhan. Sehingga kami kuat iman kami teguh iman kami Tuhan. Dan ketika kami taat akan firman-Mu Tuhan, kami tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Kau tolong, Kau pimpin, Kau sertai kami Tuhan. Supaya kami benar-benar sungguh-sungguh taat akan firman-Mu Tuhan. Aku sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu dan perintah-Mu firman bagi kami setiap hari Tuhan. Bila kami ada dosa kami, singkapkan Tuhan. Singkapkan Tuhan. Supaya kami minta ampun pada Engkau Tuhan. Kami bertobat Tuhan. Kami berjalan yang benar Tuhan. Dan tempat Tuhan, buat kami, pimpin kami Tuhan, selalu mengatakan iman kami. Kami percaya Tuhan, segala persoalan kami Tuhan, masalah kami Tuhan, pasti Kau tolong. Kami akan meraih demi kemenangan Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Apapun juga persoalan kami Tuhan, baik utang Tuhan, pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesehatan, apapun juga, kami yakin dengan iman, kami akan meraih kemenangan dari kemenangan Tuhan. Kau akan pulihkan kami semua Tuhan, Kau sembuhkan kami semua Tuhan Yesus Tuhan. Baik kami, apapun persoalan kami Tuhan Yesus Tuhan, Kau pulihkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa GBI Saling Glory tempat ini Tuhan, dibawa dalam Pendeta Fernando Sinambela Tuhan. Kau berkati beliau Tuhan, pakai beliau lebaran lagi Tuhan, bersama istri dan anak Tuhan, berkati Tuhan. Pakai keluarga yang lebaran lagi untuk bersama kemuliaan nama saja Tuhan. Bersama para pengerja tempat ini Tuhan, aktivis semuanya Tuhan bersama hati, sama-sama untuk menuai jiwa-jiwaannya untuk bersama kemuliaan nama saja Tuhan. Kami yakin dengan iman Tuhan, kebiasaan yang melalui akan Kau pakai lebih lagi Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwaannya bersama kemuliaan nama saja Tuhan. Tahun ini ada tahun keajaiban bagi kebiasaan yang melalui Tuhan. Baik buat kami semua jemaat tempat ini Tuhan, pekerja semuanya Tuhan, melalui baik ekonomi dan juga keajaiban untuk jiwa-jiwa Tuhan. Kami yakin dengan iman Tuhan, Kau akan kirimkan banyak jiwa ke tempat ini Tuhan, untuk sama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau pakai kebiasaan yang glory untuk alam, untuk menuai jiwa-jiwa yang berbesaran kemuliaan nama saja Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Ibadah Tuhan hanya satu kali Tuhan, bahkan ibadah kedua ibadah dia akan tambah lagi Tuhan, hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Dan kami yakin dengan iman, Roh Kudus terus bekerja di kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan, meneguhkan kami Tuhan, dan Kau menteraikan firman ini di hati kami semua Tuhan, sehingga firman ini menguatkan kami, meneguhkan kami, dan kami semua melakukan firman ini dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Hambanya Pak Eki yang sudah menyampaikan firman Tuhan, boleh saya menyatakan diberkati Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Mari kita siapkan persembahan, kita akan memberi persembahan. Mari beri yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan memberi, kami memberi yang terbaik, karena Tuhan juga memberi yang terbaik bagi kami. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, tapi kami memberi karena kami telah diberkati Tuhan. Berkati gereja di mana tempat kami beribadah, dan semakin hari Tuhan memperbesar kapasitasnya, semakin hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru dalam tempat ini, dan semakin hari Tuhan promosikan dan akan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Yesus diberkati tangan-tangan yang mulia. Yang percaya katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku
terbaik hanya bagimu. Silakan dengan beberapa pengumuman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hengki Sugianto. Terima kasih Pak telah menjadi berkat di tempat ini. Tuhan berkati. Pengumuman yang pertama adalah doa pagi Sabtu 27 Januari 2024 jam setengah 6 pagi di tempat ini. Hadir ya. Kalau yang mau hadir jemaat silakan hadir. Yang kedua adalah ibadah Yud Sabtu 27 Januari 2024 jam 15.00 atau jam 3 sore di tempat ini. Setelah ibadah akan ada latihan tamborin. Dan untuk Yud setelah ibadah hari ini mengadakan penjualan minuman dan makanan, dan ada latihan tamborin setelah ibadah jam 11.30. Ibadah Raya Minggu 28 Januari 2024 jam 9 pagi, satu kali ibadah dilayani oleh Pastor Samuel Matis Patina Sarani. Sekian pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati dan doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Aba ya Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami Tuhan ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan untuk meninggikan nama-Mu. Kami tahu Tuhan ketika nama-Mu ditinggikan, maka Engkau akan memberikan pemberian-pemberian yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan ketika nama-Mu ditinggikan di tempat ini Tuhan, Engkau akan menarik banyak jiwa-jiwa Tuhan, sehingga akan memenuhi tempat ini dengan banyak jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula Tuhan kalau Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Pendeta Hengki Sugianto Tuhan ke tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sangat memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah segala apa yang dikerjakannya Tuhan Kau membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami taat akan perintah-Mu Tuhan, maka segala persoalan kami Tuhan, setiap doa-doa kami Tuhan akan Kau jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah mengirimkan imam-imam musik ke tempat ini, worship leader Tuhan, para pemain musik, imam musik ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati para imam musik ini Tuhan. Biarlah mereka dengan berhiaskan kekudusan dan berjubahkan pujian Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan, menaikkan tata pujian Tuhan, sehingga Kau berkenan Tuhan. Di mana para hamba-Mu ini Tuhan menaikkan pujian, Kau bertata Tuhan Yesus. Nama-Mu ditinggikan, memberi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula Tuhan atas kembali tempat ini Pak Fernando Sinambela Tuhan. Kami yakin dan Tuhan, Engkau sangat memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Pak Fernando, berkati keluarga besarnya, berkati Ibu Yuni dan anak Aaron Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan membuat segalanya berhasil Tuhan. Apa yang dikerjakan tangannya Tuhan, Engkau berkati dan sehingga menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau saat-saat ini akan memasuki tahun-tahun politik Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Engkau berdaulat Tuhan, berikan keamanan Tuhan kepada kami semua Tuhan. Kami tolak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap tangan-tangan yang ingin berbuat jahat bagi negara kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh menjalankan pemilu ini Tuhan. Dan satu hal Tuhan yang kami inginkan Tuhan, kiranya Engkau yang memilih siapapun yang akan menjadi presiden kami Tuhan Yesus. Pilih yang terbaik bagi kami semua Tuhan, yang akan menjalani pemerintahan negara ini dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Berkati pemerintahan negara kami Tuhan, berkati Presiden Joko Widodo, berkati Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan, para menteri dari eselon atas Tuhan, sampai pemerintahan terendah Tuhan RT RW, semua yang Kau berkati dengan takut dan gentar akan Kau Tuhan. Kami rindu pula Tuhan kalau Kau melawat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kau melawat Indonesia Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami boleh datang kepada Kau Tuhan dengan setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula jemaat di tempat ini Tuhan, GBI Sharing Glory Tuhan Yesus. Kami yakin dan Tuhan, Engkau akan memberikan pemberian yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Engkau akan datangkan jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan, sehingga tempat ini akan penuh dan akan memuji dan memuliakan Engkau selalu dan selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati para kawan-kawan sekerja di tempat ini, berkati para diaken dan diakonis Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para pendoa syafaat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memakai para pendoa syafaat ini Tuhan menjadi ujung tombak Tuhan. Engkau pakai semakin tajam Tuhan, sehingga menuntut kami Tuhan Yesus, menuntut kami pada tujuan yang Engkau berikan kepada kami. Berkati Tuhan para pemegang alat-alat Tuhan, pemegang sound system, semuanya Tuhan, pemegang elektronik semuanya Engkau berkati Tuhan. Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, melayani Engkau dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Tapi sebelumnya kami akan menaikkan suatu doa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan, doa Bapa kami. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh sekalian, kita selesai ibadah, untuk kita angkat doa kita memberkat dari Bapa. Pulanglah dan terimalah berkat kasih anugerah damai sejahtera kuat kita dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pertemuan manis dan Roh Kudus. Kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan permai. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.